Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martinus juga dari Manik, dan saya berasal dari jurusan AKSC atau Agribisnis Kelapa Sawit C dengan NIM 20030074 kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Pada percobaan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang penentuan nilai Dobby dan beta karoten. Pertama, tujuan dari praktek ini adalah yang pertama, menentukan nilai Dobby atau Titration of Leachability Index pada minyak kelapa sawit atau CPO atau sampel minyak lainnya. Yang kedua, menentukan kadar beta karoten pada minyak kelapa sawit atau CPO. Dan yang ketiga, mampu mengoperasikan instrumen spektrofotometer UV VS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Dobby. Dobby atau Titration of Leachability Index adalah indeks daya pengucatan yang dapat terjadi pada minyak CPO atau crude palm oil atau yang bisa kita kenal minyak kelapa sawit, yang merupakan rasio kandungan karoten dan produksi oksidasi sekunder pada CPO. Nilai Dobby yang rendah mengindikasikan meningkatnya kandungan produk oksidasi sekunder atau produksi oksidasi dari karotenoid yang dapat terjadi dari efek rantai asam lemak yang teroksidasi. Biasanya penyebab dari Dobby rendah ini antara lain adalah disebabkan tingginya persentase buah berwarna hitam atau kurang matang dari buah kelapa sawit, dan terlalu matang atau terlalu kemerahan, kecoklatan atau gelap di biji kelapa sawit, banyak TBS busuk dan brondolan busuk. Biasanya ini terjadi dikarenakan terlambatnya pemanenan, yang kedua kurang rapi dalam pemanenan, atau masih ada buah-buah yang tinggal dalam satu pokok kelapa sawit. Lalu beta karoten. Nilai beta karoten biasanya menyatakan jumlah karoten yang terkandung dalam CPO atau crude palm oil. Nilai beta karoten ini sangat penting untuk dilakukan analisis karena dengan mengetahui nilai ini, maka kematangan buah pada saat diolah juga diketahui. Pada dasarnya, nilai ini selaras dengan nilai Dobby. Semakin besar nilai beta karoten, maka semakin segar, yang artinya minyak belum mengalami oksidasi. Walaupun sudah teroksidasi dalam buah yang sedikit, beta karoten dikenal sebagai provitamin A. Karena beta karoten adalah salah satu prekursor terpenting untuk pembentukan vitamin A. Beta karoten adalah salah satu jenis senyawa hidrokarbon karotenoid yang merupakan senyawa golongan tetrapenoid. Adanya ikatan ganda menyebabkan beta karoten peka terhadap oksidasi. Oksidasi beta karoten akan lebih cepat dengan adanya sinar dan katalisogram. Dua ini bisa disebut sebagai faktor utama untuk mempercepat oksidasi pada beta karoten. Lalu khususnya juga pada tembaga, besi dan mangan. Oksidasi akan terjadi secara acak pada rantai karbon yang mengandung ikatan perangkap. Beta karoten merupakan penangkap oksigen dan sebagai antioksidan yang potensial. Tetapi beta karoten efektif sebagai pengikat radikal bebas bila hanya tersedia oksigen 2-20% pada tekanan. Pada tekanan tinggi di atas kisaran fisiologis, karoten dapat bersifat pro-oksidan. Buah dan sayuran selain mengandung vitamin dan mineral, juga mengandung pigmen yang menyebabkan penampakan sayur dan buah berwarna-warni yang menarik. Salah satu pigmen yang ada dalam sayuran adalah pigmen karoten. Pigmen ini memberikan warna kuning hingga oranye pada bahan. Contoh bahan yang banyak mengandung pigmen jenis ini adalah daun singkong, ubi, labu besar kuning, dan jagung. Pigmen karoten terdiri dari beberapa macam, salah satunya beta karoten. Beta karoten ini berfungsi sebagai antioksidan, penting dalam pembentukan vitamin A dan untuk menumbuhkan sel-sel epitel tubuh. Juga mengatur rangsangan sinar pada saraf mata dan membantu pembentukan pigmen di retina mata. Kandungan dalam beta karoten hasil pertanian juga berbeda-beda. Untuk menentukan kadar beta karoten dalam bahan dapat dilakukan
dengan teknik spektrofotometri. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang asam lemak bebas dan bilangan asam. Tujuannya adalah untuk mempelajari analisa asam lemak bebas secara kuantitatif dan faktor-faktor yang menentukannya. 2. Mempelajari cara menentukan kadar asam di dalam suatu proses menghasilkan produk. Minyak dan lemak adalah trigliserida atau triasilgliserol. Kedua istilah ini berarti triester atau gliserol. Perbedaan antara suatu lemak dan suatu bahan bersifat sembarang. Pada temperatur kamar lemak berbentuk padat dan minyak berbentuk cair. Sebagian besar gliserida pada hewan adalah berupa lemak, sedangkan gliserida dalam tumbuhan cenderung berupa minyak. Karena itu biasa terdengar ungkapan lemak hewani, contohnya lemak babi dan lemak sapi, dan lemak minyak nabati, contohnya minyak jagung dan minyak bunga matahari. Kebanyakan minyak dan lemak yang terdapat dalam alam merupakan trigliserida campuran. Artinya, ketiga bagian asam lemak dari gliserida itu tidaklah sama. Hampir semua asam lemak yang terdapat dalam alam mempunyai atom karbon yang genap karena asam ini dibiosintesis dari gugus asetil berkarbon 2 dalam asetil koenzim A. Lalu kita lanjut ke asam lemak bebas. Asam lemak bebas atau free fatty acid adalah asam yang terpisah dari trigliserida dan harus dihilangkan dari minyak karena dapat menimbulkan bau ketengikan atau yang bau sekali. Ketengikan terjadi apabila oksidasi dalam adanya penambahan oksidasi dengan adanya penambahan oksigen pada ikatan rangkap dari rantai asam lemak sehingga membentuk peroksida. Proses ketengikan dapat terjadi lebih cepat apabila terdapat kandungan air di dalam minyak tersebut. Asam lemak bebas pada minyak kelapa sawit berbentuk kegiatan enzim lipase sangat aktif dan dapat menyebabkan pecahnya lemak menjadi lemak dan gliserol. Asam lemak bebas juga bisa disebut asam lemak yang berada sebagai asam lemak bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisis minyak kelapa sawit adalah gliserol dan asam lemak bebas. Reaksi ini dipercepat dengan adanya faktor-faktor suhu, oksigen, air, keasaman, cahaya, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar asam lemak bebas yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak sawit sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendaman minyak turun. Kenaikan ALB ini atau asam lemak bebas ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Hasil reaksi minyak sawit adalah gliserol dan ALB atau asam lemak bebas. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya reaksi panas, air, keasaman dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk atau kadar asam lemak yang terbentuk. Bilangan asam. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang bilangan asam. Bilangan asam adalah miligram KOH bahasa yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak dalam 1 gram lemak. Dengan demikian dapat dimengerti akan berkembang pada minyak yang tengik. Minyak dan lemak dalam alkohol eter dan diberi indikator. Dititrasi dengan larutan standar, perubahan warna merah jambu yang tetap. Besarnya bilangan asam dari kemurnian dan lama produksi dari minyak atau lemak tadi. Minyak atau lemak dengan pemurnian yang baik dan masa produksi yang masih baru, bilangan asamnya rendah dan di mana belum terkontaminasi. Bilangan asam dipergunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak atau lemak. Caranya adalah dengan melarutkan sejumlah minyak atau lemak dalam alkohol eter dan diberi indikator. Dititrasi dengan larutan standar sampai terjadi perubahan warna merah jambu yang tetap. Selanjutnya
kita akan membahas sedikit tentang bilangan iodium. Bila minyak atau lemak dihidrogenasi, maka akan terjadi juga hidrogenasi pada pigmen yang dikandungnya, sehingga terjadi pengurangan warna pada minyak tersebut. Aroma dan rasa pada minyak selain terdapat secara alami juga terjadi karena terdapatnya asam-asam yang berantai sangat pendek sekali sebagai penguraian pada kerusakan minyak. Wujud minyak dan lemak juga dapat ditentukan sebagai bilangan iod yang dimilikinya. Minyak dan lemak yang memiliki iodium rendah maka berwujud padat, sedangkan minyak yang memiliki iodium tinggi adalah wujud yang cair. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati atau vegetable oil yang sangat penting di dunia, karena selain digunakan sebagai bahan makanan seperti minyak goreng, margarin, juga dapat digunakan di industri sabun, lilin, serta industri kosmetik lainnya. Minyak yang mengandung asam lemak tidak jenuh sangat diinginkan karena lebih mudah dicerna dan mudah diserap oleh usus. Dibandingkan dengan asam lemak yang jenuh, minyak dan lemak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu, minyak dan lemak merupakan energi efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. 1 gram minyak atau lemak dapat menghasilkan 9 kekal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kekal per gram. Minyak nabati pada umumnya merupakan asam lemak esensial. Misalnya asam oleat, linolenat, dan asam arachidonat. Asam-asam lemak esensial ini dapat mencegah timbulnya gejala arteriosklerosis karena penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh tertumpuknya kolesterol pada pembuluh darah tersebut. Lemak jenuh. Lemak jenuh adalah lemak yang sulit diuraikan menjadi unsur-unsur lain. Lemak jenuh hanya memiliki ikan tunggal di antara atom-atom karbon penyusunnya. Lemak jenuh bersifat stabil daripada lemak tak jenuh. Lemak jenuh umumnya berhubungan dengan kolesterol. Kebanyakan atau terlalu sering mengonsumsi lemak ini akan berakibat buruk pada kesehatan. Bermacam-macam penyakit terjadi akibat penimbunan lemak jenuh. Lemak jenuh dapat menaikkan HDL atau high density lipoprotein atau kolesterol baik, dan juga LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat. Lemak jenuh terdapat dalam produk hewani. Semakin banyak konsumsi lemak jenuh, maka akan semakin tinggi kadar kolesterol dalam darah. Contoh makanan yang mengandung lemak jenuh adalah susu murni, keju berlemak, coklat, daging, kelapa sawit, kelapa, mentega, hati ayam. Nah, tadi kita sudah membicarakan hasil buruk dari lemak jenuh. Sekarang kita akan memberitahu apa saja efek keuntungan yang dari lemak jenuh. Yang pertama, lemak jenuh melindungi hati dari alkohol dan racun lainnya seperti Tylenol. Yang kedua, lemak jenuh meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, lemak jenuh diperlukan untuk penggunaan asam lemak penting dalam jumlah tepat. Lemak jenuh terdapat pula pada minyak kelapa atau kelapa sawit. Lemak jenuh pada minyak kelapa merupakan lemak jenuh alami yang tidak mudah teroksidasi pada panas dan jarang menimbulkan reaksi inflamasi pada tubuh. Minyak kelapa berbeda dengan lemak jenuh lain pada daging atau tanaman lain. Minyak kelapa mengandung medium chain fatty acid yang merangsang metabolisme, melindungi jantung dan pembuluh darah, memperbaiki pencernaan, meningkatkan sistem imun, dan melindungi dari infeksi. Lemak tak jenuh mudah bergabung dengan unsur lain, membentuk molekul yang dibutuhkan tubuh, sehingga tidak terlalu berbahaya. Lemak tak jenuh memiliki paling sedikit satu ikatan ganda di antara atom-atom karbon penyusunnya. Keberadaan ikatan ganda pada lemak tak jenuh menjadikannya memiliki dua bentuk, yaitu cis dan trans. Keberadaan ikatan ganda pada lemak tak jenuh menjadikannya memiliki dua bentuk, cis dan trans. Nah, selanjutnya kita akan membahas
Pembuatan minyak kelapa murni atau VCO. Minyak kelapa murni atau VCO merupakan minyak kelapa yang diperoleh tanpa proses pemanasan dan tanpa proses pemurnian kimiawi atau menggunakan bahan-bahan kimia pada umumnya. Minyak tersebut memiliki kandungan asam laurat yang sangat tinggi, yaitu 44-45%. Asam laurat adalah sejumlah lemak jenuh dengan rantai sedang atau jumlah karbonnya 12. Penggunaan produk minyak kelapa murni atau VCO lebih diutamakan sebagai produk kesehatan dan kosmetika. Minyak kelapa murni atau VCO hanya dapat diperoleh dari daging buah kelapa segar atau non-kopra. Berbeda dengan minyak kelapa biasanya yang dapat diolah dari kopra. Proses produksi minyak kelapa murni atau VCO yang tidak menggunakan pemanasan tinggi bukan hanya menghasilkan lemak-lemak berantai sedang, tetapi juga dapat mempertahankan keberadaan vitamin E dan enzim-enzim yang terkandung dalam daging buah kelapa. Pembuatan minyak kelapa murni ini memiliki banyak sekali keuntungan, yaitu tidak membutuhkan biaya yang mahal karena bahan baku mudah dapat dengan harga yang murah. Yang kedua, penggunaan sederhana dan tidak terlalu rumit. Dan yang terakhir, penggunaan energi minimal karena tidak menggunakan bahan bakar, sehingga kandungan kimia dan nutrisinya terjaga, terutama asam lemak dan minyak. Pada dasarnya, cara pembuatan VCO tak berbeda jauh dengan cara pembuatan minyak kelapa sawit atau CPO, minyak sayur, atau minyak palem atau palma, yaitu memeras atau mengekstraksi buah kelapa hingga ke tetesan terakhir minyak yang dihasilkan. Perbedaannya terletak pada metode ekstraksi VCO yang diproses dengan teknik cold press tanpa melibatkan adanya panas, baik panas dari kompor ataupun panas matahari. Proses ini menghasilkan varian terbaik dari minyak kelapa untuk kesehatan Anda. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua VCO dibuat dengan menggunakan teknik ini. Beberapa keunggulan VCO adalah sebagai berikut. Yang pertama, VCO bisa sebagai pengganti minyak kelapa sawit dan minyak palem. Yang pertama, terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit atau minyak palem banyak mengandung lemak trans atau trans fat yang dikenal berbahaya karena mampu menyebabkan penyumbatan saluran darah dan munculnya penyakit jantung dan hati. Untuk itu, kehadiran VCO sebagai bahan memasak bisa menjadi pengganti yang tepat karena VCO mengandung 0% lemak trans atau trans fat dan kaya akan asam lemak jenuh atau fatty acid saturated fat. Asam lemak jenuh dikenal mampu meningkatkan kerja organ pencernaan dan mampu menyembuhkan penyakit otak seperti epilepsi dan Alzheimer. Yang kedua, pengganti butter untuk baking. Seperti yang dilansir oleh Body and Soul, butter bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh yang memicu timbulnya penyakit jantung atau koroner atau penyakit kardiovaskular lainnya. Untuk menyiasati ini, Anda bisa langsung beralih ke VCO sebagai pengganti butter atau kue roti. Kandungan asam lemak omega 3 atau omega 3 fatty acid di dalam VCO membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah atau penyebab stroke dan mampu membantu menyehatkan kualitas organ penting dalam tubuh Anda. Yang ketiga, produk kecantikan dari alam. VCO juga dikenal sebagai dapat mempercantik dan melembabkan kulit tubuh. Kandungan alami VCO seperti triglycerides dan omega 3 bisa memberikan kelembapan yang tahan lama pada kulit. Kita juga menggunakan VCO sebagai minyak pijat, makeup remover, mengurangi kerutan di wajah dan mencegah bakteri, dan juga jamur pada kulit dan body scrub alami. Jadi, dalam VCO ini memiliki banyak sekali keuntungan karena VCO ini merupakan minyak alami dari buah-buahan. Jadi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya membuat kesalahan, karena saya juga manusia biasa, manusia bumi, dan manusia galaksi yang juga memiliki kesalahan seperti kita semua. Maaf jika saya salah. Terima kasih.